Salam, selamat berjumpa kembali dalam channel Pendidikan Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang strategi Yesus dalam mengajar. Di Alkitab banyak sekali kita menjumpai, bahkan di setiap waktu Yesus mengajar, terkadang di tepi danau, di bukit, kemudian di kota, di bait Allah dia mengajar. Nah, kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana sebenarnya strategi Yesus di dalam mengajar. Tetapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu strategi mengajar yang diajarkan oleh setiap guru haruslah variatif, karena setiap siswa itu unik, memiliki prior knowledge berbeda-beda. Gaya belajar setiap siswa pun berbeda, kecepatan belajarnya juga berbeda, daya dukung lingkungannya berbeda, perbedaan karakteristik tujuan pembelajaran juga berbeda-beda. Nah, oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada inilah kemudian kita harus memilih strategi pembelajaran, kita harus memperkaya diri dengan strategi pembelajaran. Dengan adanya keunikan ini kita bisa memilih strategi pembelajaran yang efektif dalam mengajar. Nah, kita akan melihat Yesus pun juga menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru-guru di zaman modern. Guru di zaman modern ini menghadapi murid yang susah diatur, murid yang suka mencoba-coba, ingin menerobos aturan, atau yang sangat antusias dalam belajar, atau kadangkala kita juga menjumpai murid-murid yang pasif di dalam belajar. Nah, di dalam Alkitab kita dapat menjumpai bahwa Yesus pun sebagai seorang guru, seorang rabi, dia menghadapi persoalan yang sama seperti yang kita hadapi sebagai guru di era modern ini. Ada beberapa tipe atau karakteristik murid yang dihadapi oleh Yesus ketika mengajar. Yang pertama adalah tipikal murid yang khawatir. Contohnya itu ada di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Kemudian murid yang suka bereksperimen, Matius 14 ayat 28 sampai 33. Yesus juga menghadapi murid yang sangat bersemangat, Markus 10 ayat 17 sampai 21. Murid yang patah semangat adalah jenis atau karakteristik murid yang dihadapi oleh Yesus. Murid yang direndahkan atau yang mungkin era modern ini disebut dengan murid yang dibully oleh teman-temannya. Murid yang berikutnya adalah murid-murid yang penuh kepura-puraan. Itu ada dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 30. Murid yang tertolak. Mungkin hari ini kita juga menghadapi murid-murid yang tertolak, baik di lingkungan keluarganya atau dari lingkungan sekitar di mana dia tinggal. Kemudian Yesus juga menghadapi murid yang berbakat, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yesus juga menghadapi murid yang cerdik, Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Kemudian yang terakhir, Yesus juga menghadapi murid yang pemalu, Markus 5 ayat 25 sampai dengan 34. Kemudian bagaimana Yesus menerapkan strategi mengajarnya? Yang pertama adalah strategi pembelajaran yang diterapkan oleh Yesus itu bervariasi. Pengajarannya pun bersifat kontekstual dengan menggunakan ilustrasi nyata. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis strategi mengajar Yesus. Dilihat secara garis besarnya atau secara umumnya kita akan melihat ada 3 jenis strategi yang digunakan oleh Yesus dalam mengajar, tetapi nanti kita akan melihat dari sisi maksimnya. Nah, yang pertama, Yesus menggunakan strategi mengajar di mana ia menerapkan perumpamaan. Pertanyaannya, mengapa Yesus menerapkan perumpamaan? Karena perumpamaan yang diterapkan oleh Yesus, yang digunakan oleh Yesus itu mudah diterima dan dimengerti oleh pendengarnya. Kemudian di dalam perumpamaan itu Yesus membandingkan dengan maksud memberi pesan yang melampaui cerita harafiahnya. Perumpamaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kisah nyata, cerita, dan ilustrasi. Kisah nyata merupakan perumpamaan-perumpamaan yang berasal dari fakta-fakta nyata.
menggunakan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari yang sudah dikenal oleh para pendengarnya. Sebagai contoh, kisah nyata itu digunakan Yesus dalam perumpamaan tentang benih tumbuh dengan sendirinya. Jika dilihat secara real, memang benih itu tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian kisah nyata lainnya adalah ragi yang menghamirkan seluruh adonan. Memang ragi itu akan menghamirkan seluruh adonan ketika itu dimasukkan ke dalam adonan. Jadi kisah nyata inilah yang kemudian diangkat oleh Yesus. Nah, ragi yang menghamirkan seluruh adonan itu ada di dalam Matius pasal 13 ayat 33. Kemudian perumpamaan yang bersifat kisah nyata lainnya adalah anak-anak bermain di pasar. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, Lukas pasal 7 ayat 31 dan 32. Kemudian contoh lainnya adalah seekor domba yang meninggalkan kumpulannya. Domba digambarkan sebagai binatang yang bodoh. Jadi kalau dia berjalan bersama kerumunannya, pasti di antara anggota kelompok tersebut ada yang tertinggal. Perumpamaan tentang seekor domba dapat kita jumpai di dalam Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Kisah nyata lainnya adalah seorang wanita yang kehilangan dirham di rumahnya. Mungkin pada saat ketika Yesus mengajar atau ketika Yesus menerapkan pembelajaran kepada orang banyak, memang sebelum pembelajaran itu terjadi, ada kisah yang menggambarkan seorang wanita yang kehilangan dirham di rumahnya. Perumpamaan yang kedua yang digunakan oleh Yesus adalah cerita. Perumpamaan berupa cerita menunjukkan pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan biasanya berkenaan dengan pengalaman seseorang. Contoh cerita yang digunakan oleh Yesus dalam mengajar adalah di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Di situ dijelaskan bahwa pengalaman seorang petani yang menabur gandum dan kemudian mengetahui bahwa musuhnya telah menabur ilalang di tempat yang sama. Di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai dengan 9 juga diceritakan seorang kaya yang memiliki manajer yang telah menyia-nyiakan hartanya. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8 mencatat tentang seorang hakim yang menjalankan keadilan. Setelah mendengarkan permohonan yang terus-menerus dari seorang janda, tergugahlah hati hakim itu. Perumpamaan yang ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi yang muncul dalam Injil Lukas biasanya dikategorikan sebagai cerita contoh. Contoh dari ilustrasi yang digunakan oleh Yesus adalah perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai dengan 37. Kemudian perumpamaan orang kaya yang bodoh itu ada di Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21. Perumpamaan orang kaya dan Lazarus ada dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai itu adalah salah satu contoh ilustrasi yang digunakan oleh Yesus ketika dia mengajar. Kemudian Yesus juga menggunakan strategi bertanya. Bertanya adalah salah satu langkah yang bisa diterapkan oleh seorang guru untuk memulai pembelajaran. Bertanya bukan berarti kita tidak mengetahui, tetapi kita sedang ingin menggali pengetahuan siswa atau prior knowledge yang dimiliki oleh siswa. Sebagai contoh, Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Itu adalah salah satu pertanyaan yang membuka percakapan kepada banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan melihat maksim atau peribahasa yang dipergunakan oleh Yesus ketika mengajar. Ada cukup banyak jenis-jenis maksim yang diterapkan oleh Yesus. Yang pertama adalah kontras. Kontras adalah sesuatu yang dibandingkan dengan yang lain. Contohnya Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20. Di situ dikatakan bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dalam peribahasa atau maksim yang digunakan oleh Yesus di sini, Yesus membandingkan bagaimana seseorang yang mengumpulkan harta di bumi dengan orang yang mengumpulkan harta di surga. Kemudian perbandingan yang kedua adalah di bumi ngengat dan karat merusakkannya, sedangkan di surga tidak ada sesuatu pun yang dapat merusakkannya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana Yesus mengkontraskan satu hal dengan hal yang lainnya. Kemudian maksim yang kedua yang digunakan oleh Yesus adalah enigma. Enigma adalah maksim yang syarat dengan tujuan, dengan maksud menantang siswa untuk berpikir.
Sebagai contoh dari enigma ini adalah, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Matius pasal 24 ayat 28. Apa yang Yesus maksudkan dengan pernyataannya ini adalah bukan semata-mata berbicara tentang burung nasar yang berkerumun di antara bangkai-bangkai. Tidak demikian, tetapi makna yang disampaikan adalah jauh lebih dari sekedar burung nasar yang berkerumun. Maksim yang diterapkan oleh Yesus memiliki tujuan untuk menantang siswa berpikir. Kemudian maksim yang selanjutnya yang digunakan oleh Yesus adalah humor. Maksim yang menyajikan sebuah kebenaran yang tampaknya lucu dan menggelikan atau tidak diharapkan. Sebagai contoh, Yesus menggunakannya dalam kata-kata berikut ini. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu ada di dalam Matius 19 ayat 24. Maksim yang selanjutnya yang digunakan oleh Yesus adalah hiperbola. Maksim ini adalah menggunakan pernyataan yang berlebihan untuk menekankan kebenaran atau prinsip. Sebagai contoh, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius pasal 5 ayat 29. Nah, di sini kelihatannya pernyataan Yesus ini melebih-lebihkan. Bagaimana jika seorang dengan matanya berbuat dosa, maka matanya itu harus dijungkil. Tetapi bukanlah itu yang dimaksudkan oleh Yesus dalam pernyataannya. Nah, jenis maksim ini disebut dengan maksim hiperbola. Kemudian maksim yang selanjutnya yang diterapkan oleh Yesus adalah hipokatastasis. Sebuah maksim yang memberi nama kembali seseorang atau benda dengan tujuan untuk menggambarkan kualitasnya yang tidak dapat dipisahkan. Contoh maksim ini adalah berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius 16 ayat 6 bagian B. Nah, apakah dalam tubuh Farisi itu ada ragi atau dalam tubuh orang Saduki itu ada ragi? Tidaklah demikian. Yang Yesus maksudkan di sini adalah bahwa ragi atau pengaruh yang dibawa oleh orang Farisi dan Saduki itu melekat pada dirinya dan menggambarkan kualitas mereka. Maksim yang selanjutnya yang digunakan oleh Yesus adalah sebuah maksim metafora. Maksim atau peribahasa yang membandingkan dua orang atau dua benda dengan membandingkannya secara langsung. Misalkan, kamu adalah terang dunia, Matius 5 ayat 14 bagian A. Apakah kamu itu adalah matahari? Apakah kamu adalah bulan? Tidaklah demikian. Bahwa Yesus menggunakan metafora ini sebagai perbandingan bahwa kita yang ada di dalam Tuhan ini haruslah menjadi terang bagi dunia yang masih gelap. Sehingga gaya hidup kerajaan surga akan tampak di dalam diri kita. Sehingga gaya hidup yang dilihat oleh dunia ini akan dipelajari oleh mereka, sehingga hidup kita memberi dampak bagi mereka sampai bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Maksim yang selanjutnya yang digunakan oleh Yesus adalah metonimi. Metonimi ini adalah sebuah maksim atau peribahasa yang menggunakan bahasa simbolik untuk menggambarkan atau menjelaskan kebenaran. Contohnya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius pasal 5 ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung ini adalah sebuah simbol sebenarnya kehidupan kita yang hidup sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak mungkin akan tertutup, tidak mungkin akan tidak dilihat oleh orang. Orang akan melihat seperti sebuah kota di waktu malam hari. Kota itu yang terletak di atas gunung, bagaimana kernyit lampunya akan terang. Demikian juga dengan hidup kita, seperti ikan yang ada di dalam akuarium yang dapat dilihat dengan mudah oleh orang. Nah, maksim ini disebut dengan metonimi. Maksim yang selanjutnya yang digunakan atau yang diterapkan oleh Yesus adalah paradoks. Maksim ini menggunakan kontradiksi, namun sesungguhnya tidak demikian. Contohnya, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Di sini, Yesus menggunakan gaya bahasa paradoks. Orang yang mempertahankan nyawa justru akan kehilangan nyawa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau tidak mempertahankan nyawa? Justru kan akan tambah kehilangan. Tetapi
maksudnya tidak demikian apa yang disampaikan oleh Yesus. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya sendiri, tanpa bergantung kepada Allah dan tanpa menyerahkan diri kepada Allah, maka dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, karena percaya kepada Yesus, ia akan memperolehnya nanti pada suatu saat dalam kekekalan. Kemudian gaya bahasa Yesus yang selanjutnya adalah personifikasi. Personifikasi ini adalah gaya bahasa yang membandingkan sifat manusia dengan sifat benda. Angin bertiup kemana ia mau. Nah, dalam gaya bahasa ini, apakah angin itu memiliki kehendak sehingga dia mau pergi kemana ia mau? Nah, bukan itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jadi dalam gaya bahasa ini, Yesus ingin membandingkan kita atau sifat manusia itu dengan sifat benda. Namun tujuannya adalah menantang kita, orang-orang percaya atau murid-murid Yesus pada masa itu, untuk berpikir. Kemudian gaya bahasa yang selanjutnya, maksim yang digunakan adalah pun. Sebuah maksim yang merupakan permainan kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Contohnya adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini permainan kata yang digunakan oleh Yesus adalah dilahirkan kembali. Jika dipikir secara sederhana, mungkin kita akan berpikir bagaimana kita masuk kembali ke rahim ibu kita. Tetapi apa yang Yesus maksudkan itu berbeda. Dilahirkan kembali artinya kita meninggalkan cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama, dan beralih kepada gaya hidup kerajaan surga. Demikian perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dan gaya bahasa Yesus, kemudian strategi-strategi yang diterapkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kiranya dari pelajaran dari apa yang Yesus tunjukkan ketika dia mengajar, kita akan semakin terinspirasi sebagai pendidik Kristen. Kita akan belajar dari Sang Master untuk memperlengkapi diri, sehingga melalui pembelajaran kita, anak-anak akan merasakan dampaknya. Pembelajaran kita akan membawa perubahan di dalam diri para siswa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.